Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Fransina Akalau dengan NIM 24857302. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 1 LPTK IKIP Saraswati. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri Kamaifui. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Saat ini saya akan melakukan video uji kinerja dengan materi karakteristik makhluk hidup dan benda mati pada kelas 7. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sebelum lanjut, Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa download. Jadilah kehendakmu di bumi ini sama seperti di sana. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan berilah dosa akan kesalahan kami, seperti kami juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan dan kesehatan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, amin. Terima kasih buat sudah kita dalam doa. Oke, apa kabar kalian hari ini? Sehat. Baik, berarti ini hari semua kalian siap untuk terima pelajaran. Sebelum Ibu lanjut, kita mau absen dulu. Di antara kalian ada yang sudah hadir? Semua hadir. Biasa, berarti kalian hari ini antusias untuk terima pelajaran apa hari ini? IPA. Pelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, sebagai anak-anak Indonesia kita menyanyi salah satu lagu nasional ya. Untuk itu, Ibu minta kalian semua bangkit berdiri. Garuda Pancasila. Sudah siap sikap? Kita memulai lagu nasional berarti harus siap. Tangan di samping. Satu, Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dulu. Terima kasih. Nah, kenapa itu suruh kalian menyanyi lagu nasional? Agar kita antusias terhadap nasional masih ada. Kita punya sikap untuk menghormati nasionalisme nasional tetap ada. Oke, baik. Ini hari kita mau belajar. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya. Pelajaran minggu kemarin tentang apa? Gaya dan gerak. Oke, gaya dan gerak. Ada lagi? Apa Putri, silakan.
Oke. Nah, gaya dan gerak itu seperti apa? Perpindahan benda. Ya, perpindahan benda. Perpindahan suatu, kalau gerak itu perpindahan suatu benda dari satu titik ke titik lain atau dari satu acuan ke tempat lain. Ya. Oke, baik. Berarti kalian ingatan masih luar biasa. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu. Cukup baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, makhluk hidup ada berapa macam? Apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, manusia, hewan, dan Tumbuhan. Nah, ada yang tahu? Ada yang pernah lihat robot? Nah, Ibu mau tanya, robot itu kira-kira ada bernapas tidak? Kenapa dia tidak bernapas? Karena dia manusia. Karena dia benda mati. Kalau robot bergerak berarti harus ada remote. Harus manusia yang Kontrol. Kalau manusia tidak kontrol berarti dia tidak bergerak. Ya. Para ahli menciptakan robot sama seperti manusia, punya tangan, punya kepala, punya kaki, tapi tidak punya nafas. Berarti dia termasuk dalam benda mati. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang membedakan benda mati dan benda hidup, ya. Klasifikasi makhluk hidup. Lebih tepatnya karakteristik makhluk hidup dan benda mati. Seperti yang tadi pada awal kita sudah bicara bersama, ya. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran yang kita mau capai hari ini, ya, peserta didik, anak-anak dan ibu mau capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya dengan benar, ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar, ya. Jadi kita mau membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati dengan benar. Yang kedua, kita mau menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Tadi kalian katakan bahwa pertama-tama kita harus mulai dengan makhluk hidup. Tadi kalian katakan bahwa makhluk hidup ada berapa macam? 3. Nah, dari 3 macam makhluk hidup, kita mau tahu dan ciri-ciri itu seperti apa, ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Oke, yang pertama. Di sini karakteristik makhluk hidup ada yang dapat dan mudah diamati oleh kita. Di sini kita artinya manusia, ya. Dan ada yang melakukan dan pengamatan secara mendetail. Nah, di sini maksudnya ada yang bisa kita lihat, kita bisa amati seperti pohon, seperti hewan. Ada yang kita bisa amati dengan mata kepala kita, tapi ada pula yang kita tidak bisa makhluk hidup, ada yang tidak bisa kita amati dengan mata kita. Kita harus bantu dengan alat bantu yang namanya apa? Mikroskop, ya. Biasa kita sebut dengan kaca pembesar, tapi sebenarnya itu adalah mikroskop. Nah, karakteristik umum pada makhluk hidup. Ini karakteristik umum pada makhluk hidup. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak. Nah, kalian bergerak tidak? Bergerak. Tumbuhan bergerak tidak? Bergerak. Kalian lihat di luar. Apakah tumbuhan bergerak? Ada bergerak? Ya. Bergerak. Apakah hewan bergerak? Tidak. Bergerak. Berarti makhluk hidup bergerak. Kalau kalian tidak bergerak, kalian dikatakan apa? Robot atau benda mati. Oke. Kalian kalau tidak bergerak
ya. Seperti yang tadi kita sudah bicara di awal. Nah, yang pertama manusia, hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup dapat bergerak. Oke, yang kedua, tumbuh dan berkembang. Nah, yang pertama tumbuh. Nah, ada yang tahu tumbuh itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa, oke Putri angkat tangan, boleh jawab. Pertambahan ukuran tubuh. Pertambahan ukuran tubuh. Ada lagi? Tepuk tangan untuk Putri dulu. Berarti tumbuh itu pertambahan ukuran tubuh. Seperti tanaman yang ada ini. Ya, yang ada di depan. Nah, tumbuh. Kalian dari lahir turun langsung seperti ini, langsung pakai pakaian sekolah? Iya. Dari lahir turun tidak ya? Iya. Dari lahir turun masih 0 bulan pasti orang tua masih asuh ya? Iya. Orang tua masih asuh, masih dari ASI, masih dari makan, belum punya gigi ya. Bahkan rambut saja belum tumbuh sepanjang ini, iya tidak? Iya. Nah, kenapa kalian sudah ada sampai sebesar ini? Berarti kalian apa? Kalian apa? Bertumbuh. Ya, kalian kalau ada sampai sebesar ini berarti kalian bertumbuh. Berarti kalian mulai dari 0 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dari masa kanak-kanak sampai kalian sekarang sudah mau menginjak remaja. Kalian bertumbuh. Nah, berkembang adalah proses perubahan menuju kedewasaan, berkembang ya. Kita harus berkembang agar kita dari kecil, dari kanak-kanak menjadi dewasa, menjadi terakhir kita menjadi menua ya. Berubah begitu. Itu artinya berkembang. Jadi seperti tanaman pada slide atau gambar di depannya. Yang berikut memiliki kemampuan. Kalian boleh tenang, kalian boleh perhatikan tayangan yang ada. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang akan membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Video kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang akan membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Coba kalian perhatikan keadaan di kelas ini. Di kelas ada meja, kursi, guru, dan siswa. Siswa dan guru merupakan makhluk hidup, sedangkan meja dan kursi merupakan benda tak hidup atau benda mati. Semua yang ada di sekitar kita dikelompokkan menjadi 2. Pertama makhluk hidup, kedua benda tak hidup. Sekarang kita akan mencari tahu perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan gambar berikut. Ayam merupakan makhluk hidup, sedangkan batuan adalah benda mati. Ayam makan, bergerak, bernapas, dan mempunyai anak. Batuan tidak mempunyai ciri seperti ayam. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena ciri yang dimilikinya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. 1. Makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Kupu-kupu bergerak dengan terbang. Ikan bergerak dengan berenang. Ular bergerak dengan merayap di tanah. Manusia dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin. Gerakan tumbuhan tidak menyebabkan berpindah tempat. Contoh gerak tumbuhan adalah bunga mekar,
akar tumbuh memanjang, tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Mobil juga bergerak. Mobil tidak termasuk makhluk hidup. Mobil adalah benda mati meskipun bergerak. Mobil tidak dapat tumbuh menjadi besar. Mobil juga tidak dapat berkembang biak. 2. Makhluk hidup memerlukan makanan. Kita makan setiap hari. Makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan bermanfaat untuk pertumbuhan, menghasilkan tenaga untuk bergerak. Manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah air dan gas karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun. Gas karbon dioksida diambil dari udara. 3. Makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali. Semua makhluk hidup perlu bernapas. Jika sehari tidak makan, badanmu akan lemas. Namun kamu tetap bisa bertahan hidup. Nanti kelompok 1 yang di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, tapi nanti presentasi Ibu acak. Ibu tidak akan panggil berdasarkan nomor urut. Bukan kelompok, tidak. Kelompok mana yang Ibu mau sebut, Ibu sebut. Bisa? Bisa. Siap presentasi? Ya, aku kerja. 15 menit lagi kita presentasi. Ibu kasih waktu 15 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Sejauh penjelasan ada yang mengerti, ada yang tidak pahami? Mengerti. Semua mengerti, semua paham? Ya. Untuk lebih jelas, Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok, ya, untuk kita diskusi bersama. Bisa? Bisa. Baik, bentuk kelompok. Ibu kasih kesempatan 2 orang yang naik, boleh? Boleh. Nah, yang lain siap di tempat untuk menanggapi pertanyaan yang akan kawan-kawan berikan. Bisa? Bisa. Ibu yakin ibu anak-anak semua bisa? Ya.
Siap-siap. Ada yang mau presentasi? Oke, stop. Waktu ibu kasih sudah terlalu banyak. Siap presentasi. 2 orang itu tunjuk ya. Kelompok ini duluan. Siap-siap, ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Silakan. Immanuel dengan Diane atau oh ya, Immanuel dengan Happy. Oh ya, Immanuel dengan Maria, silakan. Imam. Oke. Presentasi yang ini untuk anak-anak hebat. Silakan beri sini. Silakan presentasi hasil kerja kalian. Oke. Geser jangan jauh, cuma geser belakang sedikit. Oke. Imam, sekali lagi geser belakang lagi. Oke. Bisa. Oke, Bima. Siap, moderator mulai. Moderator mana? Ya, lanjut sudah. Terima kasih atas kesempatan. Kuat. Teman-teman di belakang ada dengar? Iya. Ya. Lanjut. Terima kasih atas kesempatan dari suara dia dan presentasi saya. Oke, silakan pemateri, silakan. Semua perhatian di depan. Berdasarkan tabel pengamatan di atas, analisa dengan menjawab pertanyaan yang berikut. 1. Dari hasil pengamatanmu, apa yang ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Jawaban, ya, ada ciri-ciri yang sama, yaitu manusia, bunga mawar, ayam, pohon, dan kucing. Berdasarkan data tersebut, sebutkan kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jawaban, kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup manusia, bunga mawar, ayam, pohon, dan kucing. Benda mati, motor, air, pesawat, ayunan, boneka. Hingga kamu menemukan objek yang kamu amati di dalam diri makhluk hidup dan diri benda tak hidup. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Jawaban, memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk reproduksi, menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernapas, menghasilkan limbah ekskresi, serta tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Ya, moderator. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Paham tentang jawaban kelompok 3? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok Dina.
bisa berdekatan, ini kalian berjauh. 5. Mengambil dan menggunakan energi. 6. Memiliki kemampuan bernafas. 7. Menghasilkan limbah, ekskresi serta 8. Tumbuh tersusun dari satu atau banyak. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada. Apa materi? Jika ada pertanyaan yang diberikan kesempatan. Ada. Oke, Mika mau bertanya. Sebutkan macam-macam benda mati. 1. Kayu, meja, mobil, dan sisir. Bagaimana jawaban? Betul, apakah kayu, meja, dan sisir benda mati? Ya. Berarti jawabannya puas? Puas. Oke, tepuk tangan untuk ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini Ibu tentang materi tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Berarti kalian sudah kerja ya? Ya. Kalian sudah kerja. Kalian sangat luar biasa. Jadi kesimpulan yang Ibu ambil, kesimpulan yang kita ambil adalah berapa jenis makhluk hidup? 3. Apa-apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia, hewan, dan Tumbuhan. Kalau benda mati ada apa-apa saja? Meja, kursi, mobil, sisir, Dari batu. Itu dikatakan benda mati karena ada yang tahu ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya. 1 apa? Bernafas. 2 Bergerak. 3 bukan makanan. 4 Berproduksi. bereproduksi. Ya. Menanggapi Oke. Jadi kalau benda mati tidak memiliki itu semua ya. Ya. Rasa itu tidak ada respon ya. Tidak menanggapi rangsangan. Berarti kita dikatakan, Putri dikatakan apa? Benda mati atau benda hidup? Benda hidup. Makhluk hidup. Lukas digolongkan dalam makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Lukas makhluk hidup ya. Ya. Lukas bisa bergerak. Lukas bisa bernafas. Lukas bisa berbicara. Berarti itu makhluk hidup. Oke, baik. Jadi satu pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Ambil sikap doa yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau telah menjaga kami dari awal pertengahan sampai di akhir depan. Ini saja doa harapan kami. Amin. Oke. Silakan duduk. Terima kasih buat rekan saya yang telah mengikuti kita dalam doa. Akhirnya pembelajaran kita